situasi menjadi kurang kondusif seperti itu. Oke, silakan Mas Herzaki dielaborasi apa yang disampaikan oleh Mas Agung tadi. Silakan Mas Herzaki. Ya. Suara saya terdengar jelas? Sangat clear, silakan. Ya, terima kasih. Pertama begini, yang ingin kami sampaikan ya. Kalau kita bicara mengenai arahan presiden, karena kan ini kan awalnya kan adalah arahan presiden, bermula dari hari Senin kemarin ketika Pak Menko AHY dipanggil Pak Presiden. Yang pertama disampaikan Pak Presiden kepada Pak Menko AHY itu adalah negara harus hadir. Jangan sampai kemudian ini ada perbedaan persepsi ini begitu di sini. Ya, negara harus hadir ini berarti bukan konteksnya hanya dalam konteks FUSI nih gitu. Negara harus hadir adalah harus hadir dalam memperkuat sektor transportasi, terutama kereta apian di sini. Prinsip utama dari beliau ini, Pak Presiden ya, yang disampaikan pada Pak Menko AHY, ya kepentingan rakyat itu di atas segalanya, gitu. Terutama bagi rakyat yang membutuhkan dukungan pemerintah, gitu. Pak Presiden juga memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan transportasi publik yang modern, aman, nyaman, profesional, dan juga terjangkau. Jadi ketika beliau menyampaikan bahwa WUS saya ambil alih, jangan kemudian dimaknai secara harfiah seolah-olah semua, misalnya nih ya kan, takutnya nih, meskipun tadi sudah disampaikan oleh salah satu teman kita juga di sini ya, teman-teman pengamat juga, jangan dimaknai secara harfiah seolah-olah semua utangnya otomatis ditanggung negara gitu, atau seluruhnya akan dibayar oleh APBN, bukan gitu, bukan seperti itu. Tapi artinya negara hadir itu dalam konteks memastikan agar layanan publik itu tetap berjalan gitu, ya. Nah, kita tahu bahwa banyak pihak yang bertanya-tanya soal WUS ini, soal utang WUS. Apakah karena ada utang, WUS akan berhenti beroperasi? Tidak gitu. Tapi negara hadir ini dalam konteks untuk memastikan ya bahwa WUS ini akan operasi gitu. Tapi kalau misalnya ditanya kembali, kan ini kan karena ini judulnya utang WUS tak masalah, Pak Bro tanggung jawab. Jadi saya masih menjelaskan nih. Iya, gitu. iya. Nah, masalah utang ini masih dalam proses negosiasi dan selama proses itu berlangsung, negara memastikan operasional WUS ini tetap berjalan normal gitu. Ya. Nah, yang kedua kan juga ada kekhawatiran terkait dengan KAI misalnya. Karena bagaimanapun kan kita juga semua tahu KAI ini kan menanggung beban utang WUS ya yang sempat disampaikan oleh Pak Dirut ya. Nah, lalu kan juga yang bertanya-tanya mengenai dampaknya terhadap operasional KAI. KAI ini kan punya pelanggan setahun hampir 500 juta. Ya, melayani hampir 500 juta pelanggan. Ada biaya pemeliharaan yang lumayan signifikan juga. Kira-kira itu ada 486 juta pelanggan setahunnya. Nah, apakah layanan ini akan terganggu juga karena utang yang akan ditanggung oleh KAI juga terhadap yang WUS ini, terkait operasional WUS? Tidak. Nah, inilah yang dimaksud oleh Presiden bahwa negara itu hadir gitu. Ya, utang WUS itu saya ambil alih, itu yang Presiden sampaikan. Karena Presiden juga memastikan operasional KAI ini tidak akan terganggu. Inilah kalau tadi ditanyakan apa disampaikan oleh Mas Agung ya tadi ya. Ya. Apa nih istilahnya itu dalam konteks tafsirnya apa nih yang disampaikan oleh Presiden tadi, apa tafsirnya? Inilah yang tafsirnya kita sampaikan. Ya. Makanya kemudian dalam konferensi pers kemarin Presiden juga menegaskan ya, adanya penambahan gerbong untuk Jabodetabek, ada 30 gerbong ya yang diminta oleh KAI dan Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan membantu. Ya. Diminta 4,8 triliun, justru disiapkan 5 triliun. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud Presiden, negara hadir. Karena bagaimanapun ini menyangkut transportasi publik. Jadi jangan dilihat bahwa dalam pertemuan kemarin misalnya di hari Senin ada Pak Menko AHY dipanggil oleh Pak Presiden, lalu kemudian Pak Presiden menyampaikan di hari Selasa, kan jelas itu Pak Presiden membuka meresmikan ya stasiun Tanah Abang baru, Pak Presiden mencoba kereta api itu dan Pak Presiden menceritakan betapa beliau itu senang sekali naik kereta api. Ya, betapa kecintaannya beliau sama kereta api dan beliau menunjukkan bahwa ini kereta api ini adalah transportasi massa dan beliau punya keberpihakan yang luar biasa terhadap kereta api gitu. Nah, dan arahan Pak Presiden kepada Pak Menko AHY jelas agar konektivitas nasional itu dikelola secara terpadu. Inilah bagian yang disebut sebagai measurement system, ya, sistem pengukuran dan integrasi konektivitas nasional. Bagaimana antara transportasi darat, laut dan udara itu bisa dikelola secara integrated, ya, secara terpadu. Kira-kira seperti itu. Ya, gitu. artinya Anda menegaskan bahwa sebenarnya Presiden itu dengan terang benderang sudah jelas mengatakan akan take position, akan ambil alih.
artinya untuk membela kepentingan publik ya. Koma di situ. Saya mau minta pendapatnya Ki Dharma dulu soal statement Presiden terkait dengan kebutuhan dan kepentingan publik yang kemudian Presiden ada di depan. Gimana? Secara prinsip saya kira memang saya sepakat Setuju. dengan ya, karena apa? Infrastruktur yang sudah jadi nggak boleh mangkrak dong. Iya. Jadi katakanlah ada infrastruktur WUS, ada infrastruktur LRT, ada infrastruktur apalagi lah MRT, ya. Semua harus berfungsi secara optimal. Karena kalau misalnya tidak berfungsi, itu justru yang rugi itu masyarakat. Gitu. Jadi ya konsekuensi logis dari seorang pemimpin yang memiliki leadership kuat seperti itu. Itu saya kira harus kita apresiasi. Yang saya tidak setuju kalau misalnya WUS ini akan diperpanjang sampai Banyuwangi atau Surabaya. Kenapa nggak setuju, Ki? Indonesia bukan hanya Jawa. Ini yang saya tegaskan. Tidak boleh Java sentris maksudnya? Tidak boleh Jawa sentris. Jawa ini sudah surplus dengan infrastruktur, transport. Ada jaringan kereta reguler, ada jaringan kereta cepat, ada tol Trans Jawa, dan ada bandara yang bagus-bagus. Sementara di daerah Nias sana, anak-anak mau bersekolah harus nyebrang sungai. Di daerah NTT sana, anak-anak mau ke sekolah harus menyeberang laut. Ini daerah luar Jawa ini harus memperoleh porsi yang lebih Jadi besar. jangan cuma sampai Banyuwangi, sampainya ke NTT gitu ya? Tidak mungkin kan, Ya kan kereta cepat akan sampai tiap daerah ke sana. juga kebutuhan berbeda-beda kan? Itu sebabnya daripada membangun kereta cepat yang begitu mahal dan nanti juga akan memerlukan subsidi APBN selamanya, lebih baik untuk membangun pelabuhan-pelabuhan di daerah-daerah kepulauan, membangun jalan, jembatan di daerah-daerah, terutama kalau concern saya di luar Jawa. Tapi kalau untuk kembali lagi soal WUS, saya sepakat memang Presiden ambil alih dalam arti seperti yang dijelaskan oleh Mas Zaki tadi. Dan sebetulnya kalau kita amati kan ini polanya Pak Soeharto begitu dulu kan, kalau ada riuh-riuh di antara para menteri, tanggung jawab langsung ngambil dan semuanya beres. Artinya saya kira itu pemimpin yang benar. Iya, zaman Pak Harto sih saya masih SD, Ki. Ya, tapi kira-kira pola. Tapi saya Pak ingat Harto betul. itu, Ya, karena ketika beliau juga sudah lengser, saya masih tugas lapangan jadi jurnalis. Yang saya ingat ada program kayak MBG dulu zaman Pak Harto. Ada pengayaan tiap minggu dikasih kacang hijau, ya kan, susu apa kan. Nah, makanya hasilnya segede ini. Iya, betul. Saya mau minta pendapat Mas Ibe terkait yang terakhir tadi soal Jawa ini kan juga kepadatan penduduk Indonesia kan pusatnya di Jawa. Kalau soal infrastruktur kayak kereta tadi, sebaiknya tidak fokus ke Jawa tapi juga luar Jawa. Apa yang bisa Anda sampaikan, Mas Ibe? Jadi kalau kita bicara infrastruktur kan sudah disampaikan oleh Presiden. Presiden mengatakan bahwa Sumatera Railways juga akan dibangun, Kalimantan, kemudian Sulawesi Railways juga akan dibangun. Itulah keadilannya ya. Dan itu adalah salah satu bentuk keberadilan dari pembangunan kereta api, sistem perkeretaapian. Tetapi juga perlu diingat bahwa apa yang dibangun oleh pemerintah, oleh Pak Presiden Prabowo bukan hanya kereta api kan, jaringan jalan sampai hari ini juga masih terus dibangun, jembatan, pelabuhan, dermaga juga masih terus proses. Jadi artinya seluruh infrastruktur itu menjadi concern pemerintah, concernnya Presiden Prabowo. Nah ini kita perlu melihat dalam perspektif yang agak lebih makro lagi. Bicara soal kereta api cepat, ini Pak Presiden menegaskan bahwa kalau bisa bukan hanya sampai Surabaya, tetapi juga sampai ke Banyuwangi. Bahkan jika memungkinkan juga sampai ke Bali. Dalam konteks kereta api cepatnya. Karena kita tahu bahwa untuk membangun kereta api cepat, maka supply and demand-nya harus diperhatikan juga kan. Usernya kan begitu banyak ada di daerah pulau yang sangat padat pasti. Dia tidak akan mungkin kereta api cepat dibangun di pulau-pulau yang sepi usernya. Nah tetapi di pulau-pulau lain seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kereta api tetap ada, tetapi bukan kereta api cepat. Jadi tetap saja akan disesuaikan konteksnya antara infrastruktur, jenis infrastruktur yang mau dibangun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pulau-pulau masing-masing. Termasuk kereta api logistik kan, kita juga pasti akan membangun. Presiden juga concern pada perbaikan sistem logistik nasional kita.
kita per hari ini masih merumuskan sistem transportasi RPP, sistem transportasi undang-undang RUU sistem transportasi nasional, kemudian RUU sistem transportasi sistem logistik nasional, yang itu menandakan bahwa Presiden punya concern pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan ketika Presiden Prabowo mengatakan bahwa di tahun sekarang ini perhatian beliau akan mengarah juga ke infrastruktur dan pembangunan wilayah, ini harusnya menyenangkan kita semua. Itu menandakan bahwa tahapan dalam pembangunan di Indonesia sudah semakin jelas. Tahapan awalnya kita tahu apa saja program yang sudah dilakukan Presiden selama 1 tahun terakhir kan. Di tahun-tahun berikutnya kita menjadi tahu juga apa yang menjadi concern pembangunan di Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Jadi ini harusnya menjadi sebuah penanda bahwa memang apa yang dicita-citakan oleh Presiden supaya masyarakat menjadi bahagia semua, senang semua, pemerataan itu bisa tercapai. Oke, tahan dulu. Saya mau balik ke Mas Herzaki dulu. Mas Zaki, kalau statement Mas Ibe tadi terakhir saya kaitkan dengan soal investasi infrastruktur perhubungan kita, kereta cepat misalnya, kalau sampai Banyuwangi kemudian nanti di Sumatera juga dibangun, di beberapa wilayah dibangun, itu secara paralel kan pasti membebani anggaran. Bagaimana dengan skema atau pola kemitraan investasi dengan luar negeri? Apakah sudah dipikirkan, sudah dibicarakan? Karena ini kan pembangunan harus berkelanjutan. Komentar Anda, Mas Zaki? Ya, tentunya ini kan semua bagian dari skemanya kan tidak berarti menggunakan APBN saja gitu. Ya, ada berbagai skema yang sedang dikembangkan. Kita tahu ada yang namanya KPBU misalnya gitu. Ya, dan kemudian Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan kita tahu ya membuka ruang yang luas kepada swasta. Di depan misalnya ketika Kadin waktu itu dari sejak tahun yang lalu, kemudian beberapa bulan yang lalu dan berbagai kesempatan. Hari ini kita membuka ruang yang luas kepada siapapun yang ingin investasi. Yang kita tahu juga kami, Kemenko Infra, diminta Pak Prabowo ya di bulan Februari untuk membuat yang namanya Infrastructure Conference. Ya. Dan itu kita wujudkan di bulan Juni lalu, ada namanya International Conference on Infrastructure di bulan Juni. Bagaimana kita mengundang berbagai negara sahabat dan berbagai, ada private sector, ada negara sahabat yang datang. Kita gelar itu semua proyek-proyek ya yang akan dilakukan di negara Indonesia 5 tahun ke depan seperti apa. Responnya sangat-sangat positif. Dan kita juga sudah ada yang namanya, membuka namanya Project Facilitation Office. Jadi ada bottlenecking ya, bagaimana semacam kalau ada bottlenecking di proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada investor sudah masuk Indonesia, ada trouble atau ada permasalahan spesifik, ya kita juga sudah ada nih namanya nih, sudah ada unit kerja yang membantu memfasilitasi gitu. Ya, jadi banyak nih yang sudah dilakukan dalam setahun terakhir ini, sudah disiapkan sesuai dengan arahan Pak Presiden gitu. Dan tentu hari ini banyak juga para duta besar sahabat, banyak pihak-pihak asing yang datang, termasuk besok itu ada teman-teman dari Rusia, ya delegasi dari Rusia yang akan datang berkunjung ke Kemenko Infra, yang akan menemui Pak Menko AHY ya, itu ada delegasi yang juga akan berjumpa. Ya ini sering sekali nih, hampir setiap minggu nih ada kita. Ya ini kan banyak peluang-peluang yang akan juga kita ramu bersama, rencana-rencana kerjasama ke depan ini. Nah, termasuk diantaranya sesuai dengan arahannya Pak Presiden Prabowo tadi, kita tidak hanya akan membangun tadi, seperti tadi disampaikan oleh Pak Adamantes, sepakat tidak hanya akan Jawa sentris. Gitu. Ya. Pak Prabowo menyampaikan ada yang namanya tadi Trans Sumatera Railway, ada Trans Kalimantan Railway, ada yang Trans Sulawesi Railway. Saya ini asal Kalimantan ini, saya asal Pontianak Kalimantan Barat. Woi, sop ikan enak itu di sana. Iya. Ingin juga ini Kalimantan, dan itu sesuai dengan kebutuhan. Iya. Ada daerah-daerah yang memang membutuhkan. Dan tadi lagi-lagi kereta ini tidak melulu tidak hanya mengenai penumpang, tetapi juga ada mengenai logistik. Iya. Ya, ini yang mesti diperhatikan. Tadi saya senang Bang Ibe sudah menyinggung ya. Kita juga sedang merancang tadi mengenai undang-undang logistik nasional, ada mengenai undang-undang transportasi nasional, dan ini semua terintegrasi. Jadi kebayang bagaimana misalnya ya di Krakatau Steel ya di daerah Banten itu ada pelabuhan yang sudah ada pelabuhan laut dalam, ya kan gitu. Ya, kemudian kok kita ada sambungan tadi menuju kereta cepat, ada logistiknya terintegrasi sampai kemudian ke ujung Pulau Jawa Timur itu cepat sekali, ya kan? Nah, itu sangat cepat, itu sangat bagus sekali gitu Misalnya itu seperti itu sederhananya gitu. Ya. Bisa biaya logistik itu bisa sangat-sangat lebih
hemat gitu, sangat-sangat terjangkau, dan bagaimana kemudian di titik itu bisa ada tumbuh sentra-sentra ekonomi baru. Ya, Tapi setuju bukan hanya di Mas Jawa, Zaki. tapi di Sebenarnya Sumatera membangun tadi, infrastruktur Kalimantan. kereta itu bukan cuma membangun moda transportasi, tapi juga membangun peradaban sebuah bangsa. Sebentar, saya ke Mas Agung dulu, karena kalau bicara tentang investasi